Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Setelah beberapa saat, Li Qiye menyimpulkan, apa yang akan terjadi, tidak ada jalan keluar tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Yang ada hanya menghadapinya secara langsung. Dia memeluknya dan berbicara dengan lembut, para kaisar yang pergi ke dunia terikat juga menghadapi takdir mereka alih-alih melarikan diri. Mereka merusak hidup mereka untuk memperjuangkan masa depan mereka. Memang, itu juga jenis pilihan lainnya. Ini adalah hasil dari undang-undang tertentu, yang tidak mungkin bisa dihindari kecuali mereka bersedia membayar. Li Qiye mengangguk. Mereka harus naik ke sana. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Secara teori iya, Li Qiye menjawab, apa yang dimaksud dengan kehendak surga? Ini adalah kumpulan dao dari 9 dunia, hanya satu di setiap generasi. Untuk itu diperlukan kehamilan dari dunia itu sendiri. Coba pikirkan, jika kehendak surga terus berada di 9 dunia, tidak ada junior yang bisa bangkit. Terlebih lagi, 9 dunia akan terkuras oleh banyaknya keinginan dan banyak sekali ras akan lay. Lebih penting lagi, kondisinya tidak sama dengan dunia. Kaisar manapun yang tinggal di sini harus menanggung penderitaan surga juga. Itu sebabnya ketika waktunya tepat, semua kaisar memilih untuk naik. Bahkan ketika kehendak surga mencapai tingkat tertentu di atas sana, para kaisar harus bersembunyi atau mereka harus menjalani eksekusi surgawi. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula eksekusinya. Itu sebabnya bagi para kaisar dan dewa, memperoleh kehendak surga hanyalah permulaan. Ini adalah jalan yang panjang tanpa akhir, kecuali mereka terjatuh di tengah jalan. Bu Lianxiang merenung dalam diam. Yang lain hanya bisa melihat kaisar di puncak tertingginya, yang mampu menyapu 9 dunia. Mereka menjadi iri dan merasa hormat terhadap makhluk-makhluk ini. Namun, para kaisar juga mengalami pergumulan dan masa ketidakberdayaan. Orang-orang tidak melihat sisi kesakitan dari diri mereka. Kamu bilang Ming kuno masih memiliki kaisar di 9 dunia. Ini adalah pertanyaan berikutnya. Li Qiye mengangguk, ya, mereka masih memiliki beberapa kaisar di sana tetapi mereka berbeda dari kakek tua lainnya karena mereka memiliki zona korporeal, salah satu dari 9 harta karun-karun surgawi yang agung. Hal ini memungkinkan mereka untuk bersembunyi dari hukum langit dan bumi serta hukuman dari surga yang jahat. Saat itu, ras ini didesak oleh para kaisar dan dewa karena dua alasan. Pertama, cara hidup mereka sendiri dan kedua, siapa yang tidak ingin mendapatkan harta karun mereka yang luar biasa. Gerbang Void adalah salah satu dari 9 yang juga memiliki properti manipulasi spasial. Dia berkomentar, agak berbeda karena masing-masing memiliki kegunaan yang unik. Tapi gerbang Void juga akan segera keluar. Li Qiye menjawab. Dia tahu bahwa semuanya ada dalam perhitungannya, dilihat dari ekspresi. Ming kuno bisa lari ke sini karena zona korporeal. Dia bertanya, Li Qiye mengangguk, itu benar. Bahkan jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang sama dengan nenek moyang Anda, 9 harta warisan akan memungkinkan mereka lari dari atas sana. Meski begitu, saya yakin Kaisar Ming kuno tetap harus membayar mahal saat menggunakannya untuk menghindari hukum dunia, tidak ada jalan keluar dari ini. Tanpa batasan ini, membayangkan saja kaisar yang mereka tinggalkan di 9 dunia. Siapa yang mampu menghentikan serangan balik penuh? Bahkan dengan zona korporeal yang mengizinkan mereka untuk tetap tinggal, masih ada batasan yang dikenakan pada mereka. Dia tersenyum dan berkata, mengapa tuan mereka tidak keluar dari zona korporeal ketika saya menghancurkan dinasti mereka saat itu? Justru karena keterbatasan ini selain mereka terluka setelah pertempuran dengan gua iblis abadi. Namun bukan berarti mereka tidak bisa keluar dari harta karun itu. Mereka pasti akan menghadapi bencana yang mengerikan. Bayangkan saja, beberapa kaisar muncul pada saat yang sama, malapetaka yang terjadi tidak dapat diduga. Mereka bisa saja terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, dia menghela nafas dan berkata, tuan-tuan ini tidak melakukan apapun saat saya menghancurkan Soaring Immortal. Alasan yang sama seperti yang diterapkan di masa lalu. Tentu saja, mereka juga tidak yakin akan menangkapku, tidak yakin dengan apa yang aku simpan. Mereka sadar jika mereka tidak bisa membunuhku dalam satu serangan,
zona korporeal mereka akan terekspos. Itu akan menjadi waktuku untuk melakukan serangan balik. Belum lagi nyawa mereka, bahkan zona tersebut mungkin tidak mampu mengatasinya. Ini adalah rubah yang licik, mereka sangat sabar karena mereka telah menunggu begitu lama. Dia merasakan sedikit penyesalan karena dia telah melakukan persiapan penuh pada pertempuran sebelumnya. Tubuh pertama Raja Naga Hitam sedang mencari di langit sementara dia menyiapkan serangan pamungkas. Selama zona korporeal muncul, dia akan memberikan pukulan fatal, membunuh Ming Kuno dan merebut zona tersebut. Sayangnya, hal itu tidak berhasil. Para penguasa dari Ming Kuno mempertahankan ketenangan mereka dan tidak mengambil risiko apapun demi Soaring Immortal. Mereka sadar bahwa zona korporeal adalah yang paling penting. Kehilangannya akan menandakan kehancuran ras mereka. Bu Lianxiang juga menghela nafas. Dia tahu bahwa perlombaan ini selalu menjadi ancaman dalam pikirannya. Dia juga ingin berbagi bebannya tetapi tidak ada yang bisa membantu, tidak mudah untuk menggambarkan Ming Kuno sepenuhnya. Apakah kamu menggunakan metode yang sama seperti masa lalu untuk pergi ke dunia? Dia bertanya dengan ekspresi prihatin. Tidak, Li Qiye menggelengkan kepalanya, itu tidak bisa digunakan lagi karena aku tidak pergi sendirian tapi dengan pasukan. Itu sebabnya saya harus menggunakan metode yang benar-benar unik kali ini. Li Qiye telah melakukan perjalanan antara dua dunia lebih dari sekali. Dapat dikatakan bahwa dialah satu-satunya yang mampu melakukan tugas ini di dunia. Ini adalah hal yang paling menentang surga tentang dirinya. Itu terkait dengan rahasia besar yang hanya diketahui sedikit orang. Apakah ini aman? Dia bertanya. Keselamatan tidak ada saat melakukan perjalanan antara 9 dunia dan dunia kekuasaan. Ini adalah upaya yang berisiko. Ia menjelaskan, tentu saja naik jauh lebih mudah daripada turun. Hukuman dari surga yang jahat jauh lebih lemah bagi surga yang jahat. Turun adalah tugas yang paling menyiksa. Itu pasti menghancurkan tulang. Dia berkata dengan sedih. Bahkan nenek moyang mereka pun meninggal setelah membawa keturunannya turun ke 9 dunia. Orang lain akan dilenyapkan selama proses tersebut. Penghancuran tulang saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Seluruh prosesnya sangat menyakitkan. Jika seseorang memiliki jalan rahasia, itu akan menjadi sedikit lebih baik, tapi tidak banyak. Jika seseorang tidak setingkat dengan nenek moyang Anda, hampir mustahil untuk turun. Ming Kuno hanya mampu melakukannya karena zona korporeal. Li Qiye menyatakan. Keturunan pertama Li Qiye memberikan rasa sakit yang tak terbayangkan. Jika bukan karena keabadiannya, dia akan mati miliaran kali lipat. Kemudian, dia bertemu Suer. Dia berbeda dari orang lain karena konstitusinya yang tiada taranya. Mereka bekerja sama dan menemukan celah dalam rencana. Surga yang jahat. Hal ini memungkinkan Li Qiye melakukan perjalanan antar dunia dengan cara yang lebih nyaman. Meski begitu, rasa sakit yang dia alami melalui metode unik ini masih terkonfirmasi jika bukan karena keabadiannya. Semua kondisi di atas memungkinkannya menjadi satu-satunya penjelajahan antara dua dunia sepanjang sejarah. Berasal dari 9 dunia bukanlah hal yang sulit bagi seorang kaisar. Saat mereka berada di atas sana, saat itulah ujian sebenarnya atas kekuatan mereka dimulai. Orang-orang di atas tidak akan melepaskan mereka begitu saja dan akan mulai berburu. Coba pikirkan, membunuh seorang kaisar adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Hanya darah mereka dan kehendak surga yang didambakan oleh semua orang. Karena itu, dia terkekeh dan menambahkan, ditambah lagi, orang-orang di atas tidak senang melihat kaisar dari 9 dunia bersaing memperebutkan wilayah dan sumber daya mereka. Ketika seorang kaisar naik, jika mereka beruntung, mereka hanya akan bertemu 1 atau 2 raja abadi. Jika kurang beruntung, mereka bisa melihat pemburu. Ini tergantung pada kekayaan mereka sendiri. Memburu. Bahkan Bu Lianxiang terkejut setelah mendengar ini, orang terkuat di atas memburu kaisar dari 9 dunia. Li Qiye tersenyum dan berkata, ya, bukan hal baru di atas sana. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu kala. Kaisar dari 9 dunia dianggap sebagai mangsa terbaik oleh orang-orang di dunia persahabatan. Jadi para kaisar dari dunia kita benar-benar menderita setelah naik tahta. Dia berkata dengan cemas. Cukup menakutkan bahwa makhluk tak terpecahkan ini diburu. Tidak terlalu buruk, ini hanya membuat mereka tumbuh lebih kuat. Li Qiye berkata dengan tenang, ditambah lagi,
mereka bukan satu-satunya yang berburu, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Saat itu, perburuan kaisar dimulai oleh anggota 9 dunia, perang yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan penduduk di sana. Dunia kegelisahan selama perburuan ini. Bahkan ras ilahi yang mengaku luar biasa pun merasa takut. Mata berkilat-kilat lucu. Tiba-tiba, dia seolah-olah sedang menatap perang yang kejam itu lagi. Perburuan kaisar. Bagaimana perang ini berakhir? Dia bisa membayangkan skala perang ini hanya dengan mendengar namanya. Li Qiye mengingat kembali kenangannya sebelum tersenyum, korban di mana-mana. Ada kaisar-kaisar yang desah di pihak kita, mereka juga membuat raja abadi jatuh. Pada akhirnya pihak mereka memaksa menandatangani perjanjian dengan ketentuan tertentu. Bu Lianxiang sangat tertarik dengan topik ini. Para master luar biasa di atas sana masih dipaksa untuk menandatangani perjanjian. Ini sungguh merupakan pencapaian luar biasa dari para kaisar 9 dunia. Kamu bertanggung jawab atas Kaisar Hun. Dia mengerti dari melihat ekspresi kekasihnya. The Dark Crowd tidak selalu berada di 9 dunia. Dia akan menghilang beberapa generasi sesekali. Itulah alasan mengapa beberapa kaisar di 9 dunia tidak dapat bertahan dengan guru kerajaan ini. Li Qiye membuat sketsanya dengan warna terang, kamu bisa mengutarakan seperti itu. Saat itu, saya memanfaatkan hubungan saya dengan semua kaisar dan memulai rencana dalam bayangan. Permulaannya sangat sulit, jika bukan karena Qi Zhen yang langsung menjawab panggilan saya, perang itu akan berlangsung lebih lama. Meskipun Li Qiye berbicara dengan cara yang sepele, dia menyadari skala perang tersebut. Kaisar abadi ini berhasil bertahan bahkan setelah kenaikannya. Pasti sulit bagi mereka untuk bekerja sama. Hanya karakter seperti Gagak Hitam yang mampu meyakinkan para kaisar ini untuk duduk dan berbicara dengan ramah. Mengumpulkan para kaisar ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama tanpamu. Dia berkata dengan lembut, itu demi semua orang. Lagi pula, manusia dan golem, roh menawan, ras darah. Jika mereka ingin berdiri bahu-membahu dengan ras dewa dan surgawi, mereka membutuhkan pendahulu mereka seperti kita untuk bekerja keras dan membuka jalan. Dia menjadi sedikit tersentuh pada saat ini, mereka yang bisa menjadi kaisar adalah orang yang visioner dan memiliki kecintaan terhadap rasnya. Kembali ke 9 dunia, Min Ren dan saya berakhir dengan konflik tetapi dia segera memihak saya selama perburuan kaisar dan menawarkan dukungan maksimalnya. Itu terkait dengan kemakmuran ras kita, kondisi pribadi dibiarkan begitu saja. Anda selalu berpikir terlalu banyak untuk umat manusia terlepas dari waktu dan lokasinya, tetapi berapa banyak manusia yang benar-benar menyadari upaya Anda? Dia menghela nafas dengan lembut dan menegang. Yang dia dapatkan dengan diam-diam membayar harga untuk melindungi 9 dunia dan manusia hanyalah kutukan dan cemoohan. Apalagi yang bisa saya lakukan? Darah manusia mengalir melalui pembuluh darahku. Li Qiye tertawa bebas, karena saya seorang manusia, saya harus berkontribusi demi perlombaan. Itu saja, dia tidak peduli apakah orang-orang di 9 dunia mengingat kontribusinya atau memahami tindakannya sama sekali. Kalau begitu, kamu akan memiliki banyak musuh di dunia. Saya khawatir mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini dan akan mencoba memburu Anda secara instan. Dia menjadi khawatir lagi. Ya, Li Qiye tidak memiliki sentimen yang sama. Dia terkekeh dan berkata, itu adalah satu hal bagi Raja Abadi lainnya, tapi kakek tua Qian akan menjadi orang pertama yang memburuku. Dia tidak akan pernah menyerah sampai dia menguliti dagingku, itulah satu-satunya hal yang bisa menghilangkan amarahnya. Apa yang kamu lakukan hingga dia begitu membencimu? Meskipun dia tidak tahu siapa kakek tua ini, keberadaan yang bisa membenci Gagak Hitam tidaklah sama sekali. Tidak banyak. Saya hanya membawa putri ke 9 dunia. Li Qiye tidak bisa menahan senyumannya, dia pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku. Kaisar manapun yang ingin melakukan hal itu akan menjadi musuhnya. Dia merasakan bahagia pada saat ini dan merasa cukup baik sambil membayangkan penampilan marah dari kakek tua itu. Bu Lianxiang sama sekali tidak mengharapkan jawaban ini. Pada awalnya, dia mengira kebencian itu berkaitan dengan harta karun atau prasangka rasial, bukan karena perempuan. Tidak bisakah kamu mengucapkannya sebentar? Dia menyeringai, menjemput gadis-gadis yang masih berada di dunia ikatan, membawa wanita lugu itu ke 9 dunia, jauh dari rumahnya. Bagaimana kamu bisa begitu kejam?
Tidak, dia sangat berbeda. Li Qiye menggelengkan kepalanya, klan Qian dari benua esensi cukup menakutkan. Dia tidak ingin tinggal di klannya dan tentunya tidak dengan kakek tua itu. Gadis yang unik. Dia dengan lembut menghela nafas sambil mengingat masa lalu yang tidak diinginkan. Tapi dia tetaplah putri seseorang, kata Bu Lianxiang. Li Qiye menjelaskan, ya, tapi dia setuju untuk mengikutiku ke 9 dunia, aku tidak memaksanya. Hanya saja dia tidak ingin tinggal bersama ayahnya. Inilah alasannya mengapa kakek tua itu sangat marah. Dia berpikir bahwa saya menipu dan merayu putrinya dengan suatu seni yang licik. Itu sebabnya dia bersumpah jika aku muncul di 13 benua, dia akan mengulitiku sampai mati. Ini bukan pertama kalinya dia berseteru dengan kakek tua itu, tapi hal ini paling membuatnya senang karena tidak ada yang bisa dilakukan oleh kakek tua itu kecuali seluruh gigi. Apakah dia kuat? Dia bertanya. Li Qiye mengangguk, sangat, 10 kaisar teratas di dunia dengan sedikit rekan. Dia telah memimpin urusan di dunia beberapa kali juga, orang yang luar biasa. Dia menjadi pendiam dan kekasihnya. Bagaimanapun, dunia ini bahkan lebih kejam daripada dunia ke-9. Bahkan kaisar pun meninggal di sana. Jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya. Aku tidak bisa mematikannya. Dia mengakhiri rambut lembutnya dan menghibur, jika mereka berani menghentikan jalanku, pada akhirnya aku akan meratakan semuanya. Kilatan mematikan muncul di matanya. Dia hanya bisa merangkul lebih erat, tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal ini bahkan jika dia pergi ke dunia bersamanya. Mungkin dia malah akan menjadi beban. Saya ingin pergi ke Gua Iblis Abadi. Setelah pelukan yang lama, dia akhirnya mengungkapkan. Kamu ingin pergi ke sana. Dia terkejut. Yang lain tidak mengetahui lokasi ini tetapi dia mengetahuinya. Inilah asal mula Gagak Hitam. Bahkan kaisar pun mungkin tidak dapat bertahan hidup setelah melakukan perjalanan ke sana. Iya besok, sudah waktunya untuk menyelesaikan semua hal yang belum terselesaikan. Setelah melakukan ini, aku tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu melihat ke belakang lagi selama pertarungan terakhirku. Benar, tapi ini adalah Gua Iblis Abadi, musuhmu yang kuat. Bagaimana kalau kami mengumpulkan semua orang untuk pergi bersamamu? Dia bertanya, tidak perlu, ini tidak sama seperti sebelumnya. Gua sekarang menjadi lebih lemah setelah pilihan saat itu. Ditambah lagi, saya memiliki 4 fisik yang lengkap saat ini. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa melawanku di dunia ini? Meski gua itu masih menuntut sebelumnya, aku pasti masih bisa mengaburkan hidup-hidup. Ini adalah perseteruan pribadi kami. Dia tersenyum dan berkata, dia tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun setelah melihat tekadnya dan harus menyetujuinya. Gua Iblis Abadi tidak terkenal di 9 dunia. Bahkan hanya sedikit yang mengetahui keberadaannya. Orang-orang yang menyadari, kurang lebih, ada ringkasannya dengan Li Qiye. Faktanya, bahkan segelintir orang yang memiliki hak istimewa pun tidak dapat ditemukan untuk dikunjungi. Alasannya sangat sederhana. Setelah lepas dari kendali gua, Li Qiye dan seorang kaisar bekerja sama untuk menghilangkan lokasi spasial gua tersebut. Jadi, meskipun orang buntu berhasil menemukan pintu masuknya, mereka akan menyadari bahwa itu adalah jalan. Area gua pembuangan keluar angkasa. Kecuali seseorang dapat menemukan koordinat yang tepat dari Li Qiye, mustahil untuk masuk. Faktanya, sejak pengusiran, hanya ada 2 orang yang datang. Yang pertama adalah Ming Kuno yang ditipu oleh Li Qiye dengan kisah Gong Yang. Ming Kuno tidak hanya menggunakan beberapa penguasa untuk masuk. Mereka bahkan langsung memasukkan zona korporeal mereka ke dalam, ingin menekan gua tersebut. Li Qiye adalah orang yang dengan sengaja membocorkan koordinat tersebut ke Ming Kuno. Sayangnya bagi Ming Kuno, mereka belum siap dengan keberadaan yang mereka temukan di dalam. Tuan yang percaya diri tidak cukup mempersiapkan diri dan hanya lolos dengan luka parah karena zona korporeal. Artefak ini juga mengalami kerusakan. Penyusup kedua adalah Kaisar Abadi Takong, yang ditipu oleh Gu Zun. Dialah yang membocorkan koordinat kali ini. Ekspedisi Kaisar membuat khawatir kelompok Raja Naga Hitam. Sementara itu, Li Qiye sebagai Dark Crow sangat tidak stabil saat itu. Raja Naga Hitam mengobarkan perang sengit melawan Kaisar sebelum memimpin pasukannya masuk. Dia memiliki jenderal-jenderal yang tak terhentikan menemaninya. Hal ini memungkinkan dia untuk mengambil tubuh Li Qiye dari gua. Namun,
mereka juga membayar harga yang mahal. Tubuh ketiga raja gugur dalam pertempuran ini bersama para jenderalnya. Seluruh legiun hampir musnah. Legiun yang dulunya luar biasa dari Heaven Suppression ini hanya tinggal namanya saja untuk selanjutnya. Tidak mudah mencuri tubuh Li Qiye. Untuk itu diperlukan pengorbanan kehendak surga Kaisar Abadi Takong sebelum mendapatkan tubuh utuh. Jika tidak, jiwa dan nasib sebenarnya akan terjebak dalam gagak selamanya. Faktanya, Jian Wenxin menghabiskan seluruh kemampuannya untuk menemukan metode berbeda untuk mendapatkan tubuh utuh tanpa mengorbankan kehendak surga. Permaisuri Hong Tian juga setuju dengan rencana ini dan merasa bahwa dia bisa membunuh dirinya sendiri. Sayangnya, Li Qiye menolak metode ini. Dia berdiri di depan gua dengan kenangan lama muncul kembali dan menggugah emosinya. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Diri mudanya yang memasuki tempat ini secara tidak sengaja telah mengubah seluruh hidupnya dan 9 dunia. Sungai waktu telah bergeser akibat peristiwa ini. Pada akhirnya, dia tersenyum kecut sambil menahan kepalanya lalu melangkah masuk ke dalam pintu masuk. Itu adalah kawah kosong, tempat kehancuran. Ini akibat dari pengusiran spasial. Gua itu memang ada di depannya. Jika seseorang tidak mengetahui koordinat pastinya, mereka tidak akan pernah bisa masuk meskipun mereka menghancurkan seluruh lokasi ini. Suara membaik. Li Qiye mengangkat rahangnya. Cakram spasial muncul seketika dengan koordinat yang tak terhitung banyaknya yang terbentang di lautan. Menemukan sekumpulan koordinat yang terbuang sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Li Qiye dengan cepat mengunci koordinat dan mengaktifkan metodenya. Dengan dengungan, dia dipindahkan ke lingkungan lain. Gua itu sebenarnya bukan sejenis gua. Itu adalah dunia mandiri yang cukup besar dengan benda langitnya sendiri. Benua dan lautan dapat ditemukan di sini. Li Qiye terlalu familiar dengan tempat ini karena dia tanpa sadar telah terbang kembali beberapa kali sebagai Dark Crow. Dia tahu tempatnya seperti telapak tangan. Namun, saat ini pemandangannya berbeda dan tidak mirip dengan masa lalu. Dunia telah runtuh bersama bintang-bintang di atasnya. Benua dan lautan hancur, meninggalkan kehampaan besar dengan puing-puing yang lebih baik. Di antara geografi yang rusak ada banyak mayat. Dia dengan lembut menghela nafas melihat pemandangan brutal ini dan dapat dengan mudah membayangkan pertempuran saat itu. Dia berjalan melintasi zona kosong ini dalam diam. Dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan mencapai benua yang rusak. Itu diretas dan sesosok mayat terungkap. Itu benar-benar berbeda dari orang lain karena warnanya hitam seperti tinta. Ming kuno, matanya menjadi dingin. Meski mengetahui apa yang terjadi dari ingatan Raja Naga Hitam, suasananya masih berubah total saat dia melihatnya. Dia merengut dan membuang mayat itu seperti sampah sebelum melanjutkan. Sebuah sungai pecah ada di hadapannya dengan air yang masih mengalir. Itu sedang mencuci karapas siput yang sangat besar. Ia tetap tak tergoyahkan di tepi sungai ini seolah-olah tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Hati Li Qiye mempercepat melihat pemandangan ini dan mempercepat langkahnya. Hanya butuh sekejap sebelum dia berada di sebelahnya. Dia sangat familiar dengan pola karapas khusus ini. Dia menutupi cangkangnya dan berdiam, perjuangan yang luar biasa. Pertempuran ini menarik begitu banyak jenderal dan pengikut lama. Ini adalah dewa bencana dari dupa pembersihan, keberadaan yang dulunya tak terpecahkan, dipuji sebagai dua dewa kaisar fana bersama dengan dewa alam dari Akademi Dao Surgawi. Semua orang di dunia ini percaya bahwa itu adalah dewa sejati. Faktanya adalah dewa ini menghilang sebelum pertarungan antara Raja Naga dan Kaisar Abadi Takong. Itu berarti setelah dia menjadi tidak stabil, Raja Naga dan yang lainnya sudah berencana menyerang gua. Serangan yang dipimpin oleh Raja Naga juga memiliki pengikut lama Gagak Hitam, karakter yang setingkat dengan dewa bencana. Kaisar hanyalah katalis untuk memulai segalanya lebih awal. Satu kesalahannya mengakibatkan kematian. Pada akhirnya, dia menyingkirkan karapasnya sambil meratap di dalam. Dia melanjutkan perjalanannya dan melihat kedamaian yang rusak di mana-mana. Suatu tempat memiliki kawah yang tak terhitung jumlahnya, satu lagi dihancurkan kembali ke asal dalam bentuk kekacauan primordial. Ini pemandangan yang cukup menakutkan. Meskipun demikian, tidak ada yang perlu terkejut dengan hal ini. Itu adalah perang antara Raja Naga dan sekutunya yang hebat, Ming kuno, dan gua itu sendiri. Dia akhirnya berhasil mencapai lokasi terdalam.
Sebuah puncak tertinggi yang menjulang di sana. Sekarang sudah selesai dengan retakan besar, hampir runtuh kapan saja. Di puncaknya ada singgasana dewa, yang juga rusak, hanya tersisa setengahnya. Meskipun demikian, benda itu tetap memancarkan keilahian, menunjukkan bahwa itu adalah artefak yang menakjubkan. Matanya tidak terlihat pada singgasana ini melainkan pada teras bunga di depannya. Perbatasannya terbuat dari batu giok abadi surgawi yang tiada taranya dengan gaya kuno. Tanah di dalamnya pastilah yang terbaik di dunia ini. Sayangnya, tempat itu benar-benar kosong tanpa sehelai daun atau bunga pun, bahkan tidak ada yang mati di tanah. Teras bunga yang kosong membuat Li Qiye terkejut saat dia melompat mendekat. Dia langsung membuka pemandangan surgawinya sambil mengambil segenggam tanah. Ketika tanah jatuh ke sela-sela membeku, dia merasakan sensasi sentuhan yang nyata. Ini bukanlah ilusi. Ia memastikan teras ini benar-benar kosong, tidak ada seni yang tersembunyi dan sesak penglihatan. Mustahil, ekspresinya menjadi gelap karena kekacauan perkembangan yang tidak menguntungkan ini. Sambil melihat kenangan Raja Naga Hitam, Li Qiye melihat kemkulan tiba-tiba Ming kuno saat kelompok Raja Naga Hitam sedang menyerang gua. Mereka ingin mengambil keuntungan dari situasi ini tetapi tidak ingat hasilnya. Namun, Li Qiye menduga pihak ketiga akan menderita kerugian. Selain itu, dia percaya bahwa Ming kuno tidak mungkin membunuh makhluk di dalam gua. Itu adalah seseorang dengan tingkat yang mengerikan. Tapi kakek tua dan rumput panjang umur ini tidak bisa ditemukan. Rumput ini adalah salah satu dari 9 harta karun surgawi yang agung, yang memberikan keabadian mutlak. Waktu yang tak ada habisnya, kehancuran, dan serangan musuh tidak ada gunanya di hadapan pemilik harta karun ini. Dengan kata lain, ini adalah satu-satunya hal di dunia yang dapat secara langsung memberikan keabadian, memungkinkan seseorang bertahan selama di surga yang jahat. Karena rumput ini, gua tersebut mampu menciptakan Dark Crow yang tidak bisa dihancurkan. Rerumputan itu sendiri tidak hanya tumbuh di teras tetapi juga pemilik gua dan tubuh Li Qiye. Itu menghubungkan gua, kegembiraan, dan Li Qiye bersama-sama. Jadi, selama tubuh dan jiwa Li Qiye masih utuh, Dark Crow di luar bisa mengalami kerusakan dan kehancuran. Master kuat yang memiliki rumput panjang umur membuatnya terlalu sulit untuk mencuri kembali tubuh Li Qiye. Li Qiye juga menyadari bahwa mendapatkan rumput itu juga tidak mungkin. Meskipun kakek tua itu tidak bisa meninggalkan tempat ini, dia tidak bisa disentuh bahkan oleh para kaisar. Rumputan yang tumbuh di tubuhnya membuatnya semakin kebal. Selama beberapa generasi, Li Qiye telah merencanakan rumput ini. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan peluang yang tepat. Kesempatan seperti itu hanya akan datang sekali. Kegagalan berarti kehilangan rumput selamanya. Tapi sekarang, kakek tua dan rumput itu tidak ditemukan lagi. Segala macam kemungkinan muncul di kepala Li Qiye dan membuatnya sangat cemas. Bahkan keberadaan abadi seperti dia merasakan rasa takut. Skenario terburuknya adalah Ming kuno telah mendapatkan rumput tersebut. Jika ini benar, maka konsekuensinya tidak terbayangkan, tidak hanya 9 dunia yang akan bergetar, dunia tegang juga tidak akan selamat. Perlombaan ini sudah memiliki zona korporeal. Jika ia memiliki rumput panjang umur juga, itu akan terlalu sulit untuk diselesaikan karena tidak ada orang yang pernah mendapatkan 2 harta surga pada saat yang bersamaan. Ditambah lagi, keduanya berbeda karena bisa digunakan sebagai artefak pribadi juga. Jika seseorang atau suatu ras mendapatkan satu harta karun, maka mereka hampir tak terkalahkan, jika belum memiliki 2 sekaligus tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Hanya zona korporeal yang menghentikan Li Qiye dan kekuatan penuh dari 9 dunia untuk membunuh Ming kuno. Jika mereka memiliki rumput panjang umur juga, banyak sekali ras yang akan hancur di masa depan. Meskipun demikian, Li Qiye masih menjadi penguasa 9 dunia, tangan gelap abadi. Dia segera mengambil napas tenang dan bertekad untuk mencari tahu apakah Ming kuno benar-benar mendapatkan harta karun itu atau tidak. Dia membuka matanya dan melepaskan seluruh energinya. Matanya menjadi cemerlang dan menyapu seluruh gua tanpa satu petunjuk pun. Akhirnya, dia fokus pada tebing di bawah puncak ini dan dengan hati-hati menatap ke bawah secepat kilat. Setelah pencarian yang cermat, dia meletakkan telapak tangannya di atas tahta. Berdengung, cahaya dimuntahkan dari singgasana yang rusak. Dengan suara retakan, pecahan-pecahan itu menyatu kembali membentuk singgasana yang sempurna. Berderak,
Setelah Li Qiye memperbaiki tahta, sesosok tubuh perlahan bangkit dari lumpur. Itu benar-benar kering dengan tulang terlihat di banyak tempat. Ditambah lagi, tulang-tulangnya patah, bukti pertarungan mengerikan yang dialaminya sebelum kematian. Nenek, Li Qiye terkejut dan segera mengangkat tubuh itu dari lumpur. Dia menuangkan energi dalam jumlah tak terbatas ke dalam tubuh. Itu adalah seorang lelaki tua. Dilihat dari mayatnya, dia dulunya cukup kekar dan berotot. Sayangnya, setelah meninggal karena luka parah, tubuhnya menyusut sedikit. Aku masih hidup. Setelah sekian lama, sebuah suara lemah terdengar. Orang tua itu berusaha membuka matanya. Ketika dia membuka mulut untuk berbicara, ada 3 daun di dalamnya yang telah kehilangan kekuatan hidupnya. Ah, bocah, kamu akhirnya sampai di sini. Aku tahu kamu tidak akan menyerah. Dia terus tergagap. Li Qiye terus menuangkan energi ke dalam tubuh lelaki tua itu agar dia bisa berbicara. Musuhmu masih hidup. Dia menunjuk ke arah Li Qiye dan tergagap, mereka masih hidup dan sehat. Aku tahu, Li Qiye dengan tenang berkata, jika kamu tidak membiarkan mereka lari saat itu, hal ini tidak akan terjadi. Kaulah yang meninggalkan masalah di masa depan ini untuk dirimu sendiri. Dengan matanya yang kacau, lelaki tua itu tersenyum, yang kamu bicarakan saat itu, bocah. Jadi bagaimana jika saya mencoba membunuh mereka saat itu? Mereka memiliki zona korporeal, harga yang dibutuhkan untuk membunuh mereka terlalu mahal. Ditambah lagi, bukankah itu sesuai dengan keinginanmu? Bocah, aku tahu apa yang kamu rencanakan, kamu menginginkan zona korporeal dan rumput panjang umur. Di mana rumputnya? Li Qiye tidak ingin membuang waktu. Namun, lelaki tua itu tidak menjawabnya, aku kalah, aku telah kalah sepenuhnya tanpa ada kesempatan untuk bangkit kembali. Bocah nakal, aku tidak kalah dari Ming Kuno atau kamu. Aku kalah karena surga yang sangat jahat. Aku hanya ingin tahu apakah rumput itu telah jatuh ke tangan Ming Kuno. Li Qiye memulainya kembali dengan nada serius. Ini adalah hal yang paling ingin dia ketahui. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Aku akan puas. Orang tua yang bernafas itu jauh lebih tenang dibandingkan Li Qiye, dia berkata, aku akan segera mati, luangkan waktu ini untukku. Apalagi yang bisa dilakukan Li Qiye setelah mendengar ini? Berat, tidak perlu iri padaku. Anda seharusnya merasa bersyukur. Meskipun Ming Kuno berpura-pura telah membunuhku, mereka tidak jauh lebih baik saat ini, bahkan dengan zona korporeal. Mereka perlu istirahat yang lama. Aku tidak bungkuk, tidak mengulangi itu mengalahkanku, ucapnya lemah. Li Qiye hanya menatap pria tua itu dengan tenang. Orang tua itu melanjutkan, nak, saya ingin tahu, apakah Anda berpikir untuk berusaha mengembangkan tenaga? Li Qiye tetap tenang, ceritakan padaku tentang rumput panjang umur dan aku akan memuat pemikiranku yang sebenarnya. Tawar-menawar denganku, itu sama sepertiku, baiklah, tidak apa-apa untuk memenuhinya. Para bajingan itu tidak mendapatkan rumput panjang umur. Tidak mungkin mengambil rumput panjang umur, kecuali aku mengizinkannya. Dada lelaki tua itu naik turun karena tertawa, tetapi hal ini membuatnya semakin sulit bernapas. Li Qiye menghela napas lega. Ini akan menjadi pukulan telak jika Ming Kuno mendapatkan harta surgawi itu. Sekarang dia akhirnya bisa bersantai. Namun, bocah nakal, jangan terlalu bersemangat dulu. Bajingan Ming Kuno itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan kamu hadapi di masa depan, surga yang jahat, mereka hanya semut dan antek. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, kamu masih punya waktu yang lama, jalan untuk pergi. Saya akan selalu menuju garis finish tidak peduli berapa lamanya. Li Qiye berkata datar. Aku menyukai kegigihanmu, sama seperti saat aku masih muda, sifat keras kepala dan keberanianmu. Lelaki tua itu masih tertawa terbahak-bahak meski sudah berada di kaki terakhirnya. Li Qiye menunggunya untuk bernapas kembali sebelum berkata, kamu adalah kamu dan aku adalah aku, hanyalah musuh. Bukan apa-apa juga, musuh atau keluarga. Ditambah lagi, meskipun kita adalah musuh, di mana lagi kamu bisa menemukan musuh yang telah bertahan selama beberapa puluh juta tahun? Orang tua itu tersenyum. Li Qiye tidak menjawab. Setelah beberapa lama,
Lelaki tua itu mengacungkan jari-jari yang gemetar ke arah Li Qiye dan berkata, "Nak, jika kamu ingin menang, kamu harus menemukan benda itu, atau kamu tidak akan pernah menang. Ini adalah kesimpulan saya setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Anda tidak tahu berapa zaman yang telah berlalu. Semua metode telah habis termasuk menyempurnakan seluruh dunia, 9 kitab surgawi, memikul lebih banyak lagi kehendak surga, menggunakan harta surgawi, tetapi belum ada yang berhasil." Dia terengah-engah setelah kalimat panjang itu. Li Qiye mengirimkan lebih banyak energi dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Saya telah menunjukkan dan memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada Anda. Ah, bocah, tidak perlu menyombongkan diri. Meskipun aku belum pernah melihatnya dan hanya mendengar legendanya, tapi, aku tidak menyia-nyiakan hidupku dengan sia-sia." Orang tua itu tidak bahagia. Li Qiye terkekeh tanpa repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. "Nak, aku mungkin tidak bisa menyaksikan kemenanganmu kembali, tapi jika ada neraka di dunia ini, aku akan tersenyum di sana. Itu, surga yang jahat dan celaka itu, seseorang pada akhirnya akan terbunuh." Kalimat terakhirnya nyaring dan kuat meskipun dia sedang berjuang saat ini. Bicara tentang rumput panjang umur sekarang, Li Qiye mengubah topik pembicaraan. "Ah, bocah, aku tahu kamu selalu menginginkannya." Orang tua itu tertawa, "Jangan khawatir, itu masih milikku, di dunia ini, hanya akulah satu-satunya yang tahu di mana itu. Karena kamu akan mati, ungkapkan lokasinya." Li Qiye berkata, perlahan. Orang tua itu akhirnya menjawab, "Nak, aku bisa memberikan rumput. Tanyakan saja dan itu akan menjadi milikmu. Tentu saja, kamu punya syaratnya." Li Qiye mengerti. "Benar." Orang tua itu tertawa, "Saya punya 2 syarat. Pertama, kamu akan menerima aku sebagai ayahmu. Kedua, carilah seorang gadis untuk memiliki beberapa anak laki-laki. Salah satu dari mereka harus mengambil nama belakang saya. Setuju dengan 2 hal ini dan saya akan memberitahu Anda di mana letak rumputnya." Li Qiye langsung menolak dan berkata dengan datar, "Itu tidak mungkin. Saya tidak akan mengakui musuh sebagai seorang ayah. Nak, kami lebih mirip dari yang kamu kira. Saya telah melakukan banyak hal buruk tetapi hal yang sama berlaku untuk Anda." Orang tua itu tersedak. "Hal-hal lain bisa dinegosiasikan, bukan ini." Li Qiye berkata, "Ubahlah dan saya akan melakukannya terlepas dari kesulitannya." "Ah, kejadian, aku bisa mempunyai keinginan lain. Hah, setelah hidup sekian lama, aku telah melihat segalanya untuk dilihat. Hanya ini 2 hal yang saya inginkan dan itu tidak sulit bagi Anda sama sekali. Membungkuk dan memanggil aku ayah lalu beri aku seorang cucu. Hanya itu saja, cukup mudah. Sayangnya, aku tidak akan menerima hal ini." Li Qiye dengan santai menenangkan kepalanya dan tidak bergerak. "Berat, kamu sama seperti aku. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan membantu Anda juga." Orang tua itu tertawa. Li Qiye menjawab, "Anda dapat mempertimbangkannya kembali karena saya dapat memperpanjang hidup Anda." Orang tua itu berkata, "Memperpanjang umurku? Itu tidak mungkin, aku lebih mengetahui kondisiku dibandingkan kamu." "Ah, sebenarnya hidup lebih lama tidak ada artinya sekarang. Setidaknya, aku telah mempersiapkan seseorang sepertimu, seseorang yang mampu melawan surga yang jahat." "Ah, bocah, jika kamu ingin menang, sebaiknya kamu memiliki rumput panjang umur. Aku tahu, itu sebabnya Anda harus mengubah kondisi Anda. Saya dapat membantu Anda dengan keinginan Anda yang lain yang belum selesai. Saya tidak menginginkan hal lain selain 2 hal ini. Kalau begitu aku tidak bisa datang." Li Qiye menenangkan. "Dasar anak nakal yang keras kepala, wah, satu-satunya penyesalan bukanlah, tidak memiliki putra sepertimu, kalau tidak, aku." Tangan yang mengarah ke arah Li Qiye terjatuh dengan tenang. Kakek tua." Li Qiye yang cemas buru-buru mengguncang tubuh lelaki tua itu sambil menuangkan lebih banyak energi tetapi itu sia-sia. Orang tua itu benar-benar mati kali ini. Eksistensi yang dulunya tak tersentuh, yang menguasai alam atas dan disembah oleh para dewa, kini telah mati dengan tenang, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Li Qiye dengan lembut menghela nafas sambil memeluk lelaki tua itu. Dia tidak bisa lepas dari kematian bahkan dengan rumput panjang umur. Namun demikian, dia menyembunyikannya pada detik terakhir di lokasi yang hanya dia ketahui. Tentu saja,
itu pastinya bukan di dalam gua. Itu pasti situasi yang berbahaya dan lelaki tua itu sudah berada pada tahap terakhirnya. Karena tidak ingin Ming Kuno memilikinya, dia melepaskan rumput tersebut dan menggunakan metode khusus untuk mengusirnya. Li Qiye menguburkannya dan membentuk kembali takhta itu menjadi sebuah tablet peringatan dewa. Dia berdiri di depan kuburan dan akhirnya mulai mengukir di tablet dengan ukiran, makam Xiao Xi yang abadi. Dia berkata, kakek tua, istirahatlah dengan baik. Perseteruan dan keluhan kami di masa lalu telah hilang dengan kematian Anda. Saya akan kembali suatu hari setelah menghancurkan surga yang tinggi. Seperti yang kamu katakan, jika neraka ada di dunia ini, kamu akan tersenyum di sana. Dengan itu, dia membungkuk dalam-dalam ke arah kuburan dan melihat sekeliling gua yang rusak. Ini untuk terakhir kalinya. Dunia yang dia kenal dengan baik sudah tidak ada lagi. Ketika dia sampai di luar dekat pintu masuk, dia menoleh ke belakang lagi dengan segala macam emosi. Semuanya dimulai di gua iblis abadi tetapi tempat ini masih hancur. Kakek tua itu terjatuh dan rumputnya pun menghilang. Dia sekarang adalah penguasa 9 dunia, bukan lagi seorang gembala muda. Kesembilan dunia tersebut bergembira dengan perkembangan yang sensasional saat Li Qiye berada di dalam gua. Gemuruh, kehendak surga yang muncul tiba-tiba berubah menjadi pusaran yang bisa dilihat di mana saja di 9 dunia. Di masa lalu, ia berbentuk naga, burung phoenix, dewa, dan berbagai gambar lainnya. Sekarang, ia akhirnya mengambil bentuk terpadu dalam bentuk pusaran ini. Bentuk akhirnya muncul dengan pusaran yang tergantung di langit. Semua orang terkejut dan ingin melihat akhir dari proses tersebut dengan mata kepala mereka sendiri. Anda tidak akan pernah bosan dengan adegan ini. Ini adalah kehidupan yang layak dijalani hanya dengan menyaksikan formasi ini di setiap generasi. Seorang lelaki tua menerangi ekosistem di langit dan berkomentar secara sentimental. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang yang merindukan muda sehingga mereka menjadi sangat bersemangat. Bentuk terakhir telah selesai, inilah saatnya mereka harus diterima dan memenuhi syarat untuk kompetisi menjadi kaisar abadi. Seorang anggota dari generasi terakhir mandi. Pada tahap ini, para jenius muda perlu diakui oleh entitas ini. Tentu saja tidak semuanya mampu melakukannya. Misalnya, jalur era besar mendiskualifikasi para jenius tertentu yang kuat. Saat mereka memilih jalan lain, takdir mereka tidak lagi terhubung dengan kehendak surga. Mengenai jalur pengguna surga, tidak semuanya diakui tanpa kondisi yang tepat. Dua faktor yang mendiskualifikasi adalah budidaya yang lemah dan Grand Dao yang tidak sempurna. Yang pertama bisa dimengerti. Lagi pula, apa gunanya bersaing jika tidak cukup kuat? Sama halnya dengan yang kedua, menciptakan Grand Dao yang tidak sempurna adalah tanda janji. Mereka tidak akan mampu memikul kekuatan kehendak surga. Jadi, bagaimana Grand Dao seperti itu bisa dikenal? Kehendak surga mencakup kekuatan Dao yang tak terhitung jumlahnya di 9 dunia. Itu kejam dan tidak sembarang orang bisa memikulnya. Diperlukan Grand Dao sempurna yang diciptakan sendiri. Jika tidak, bahkan jika seseorang menggunakan cara yang paling menantang surga untuk merebut surat wasiat, Dao mereka yang tidak sempurna akan runtuh bersama dengan tubuh dan nasib sebenarnya. Jadi, setelah bentuk akhirnya, seseorang perlu dikenal oleh kehendak surga setelah mencapai tingkat kekuatan yang dapat diterima dan menciptakan Dao yang sempurna. Ini tidak berarti mereka bisa menjadi seorang kaisar. Mereka masih perlu bekerja dan mengalahkan para jenius lainnya sebelum memenangkan kenaikan. Ledakan, pusaran itu terus berputar di langit meneluarkan suara apapun. Itu adalah rotasi yang lembut, hampir tidak terlihat oleh penonton. Di dalam pusaran itu mengalir hukum Dao dengan ritme yang terpadu. Orang-orang tidak dapat mengetahui apakah kehendak surga itu sendiri yang bergerak atau hanya hukum di dalamnya yang bergerak. Setiap helai hukum baru terbentuk, ditelan oleh aura primordial dan penuh dengan kekuatan. Hukum-hukum ini datang dari awal yang mutlak dan membawa kekuatan dari fenomena ini. Inilah hukum kehendak surga, hukum permulaan dunia, bagian paling menggiurkan dari kehendak surga. Setelah mencapai tingkat tertentu, siapapun dapat memahami hukum. Kaisar bisa menciptakan hukum pemerintahan. Jenis hukum ini sangat dekat dengan tingkat kehendak surga. Mereka sangat kuat, namun, itu hanya mendekati yang terbaik dan tidak berada pada level yang sama. Hal yang paling berharga tentang kehendak surga yang baru adalah bahwa hukum-hukum ini belum pernah digunakan sebelumnya.
Artinya kekuatannya tidak pernah melemah. Banyak keturunan yang bisa mengerahkan kekuatan luar biasa seorang kaisar setelah mengembangkan hukum prestasi kerajaan. Orang yang mengembangkan hukum rahasia kehendak surga bahkan bisa memamerkan kekuatan yang mirip dengan kehendak surga. Namun, hal itu berakhir serupa dan tidak bisa dibandingkan dengan undang-undang baru di dalam ekosistem. Undang-undang ini berada pada puncak kekuatannya karena belum pernah digunakan sebelumnya. Inilah alasan mengapa kaisar abadi begitu tak tersentuh. Mereka mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki dunia lain, kekuatan yang murni. Orang-orang mengeluarkan air liur dan merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat saat melihat kehendak surga. Ini melambangkan tak terpecahkan dalam 9 dunia. Berdengung. Pada malam ini, para jenius tertentu diakui oleh entitas tersebut. Seorang pemuda sedang tidur di tempat tidur kecil. Tiba-tiba, pusaran kecil muncul di keningnya. Ini adalah tanda pengakuan. Brengsek, saya dikenal. Pemuda yang tertidur itu terbangun dan melihat pusaran kecil di atas dahinya. Dia sangat gembira dan segera keluar untuk memberitahu seniornya. Sementara itu, seorang dewi dan para seniornya sedang menatap kehendak surga. Dengan suara mendengung yang sama, tanda itu juga muncul di dahi. Kehendak surga telah mengenalimu. Para senior di sebelahnya sangat gembira dan hampir melompat-lompat untuk merayakannya. Dalam waktu singkat, kabar baik menyebar ke seluruh 9 dunia dan memberikan pengakuan kepada generasi muda yang memenuhi syarat. Biksu dari Vajra, pemimpin suci Banteng Barat, dan para jenius lainnya telah diakui oleh kehendak surga. 9 dunia dengan cepat tenggelam dalam kehebohan. Long Jingxian, Ming Yexue, Mei Suyao juga mendapat pengakuan dari penonton wanita. Agar seseorang seperti Long Jingxian tidak dikenal, semua logika harus dibuang begitu saja. Gadis-gadis itu menjadi tenang setelah menerima pengakuan tersebut karena mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Li Qiye. Hanya Long Jingxian yang menyiapkan permulaan dan mengasah yang seputih salju. Dia dengan agresif berkata, saya ingin tahu apakah Qiye jelek itu sudah diterima. Aku akan menghilangkan wajah arogannya. Dia tertawa bahak saat membayangkan adegan itu. Sementara itu, para jenius dari negara-negara besar sangat gembira. Ini adalah peristiwa yang membahagiakan bagi mereka terlepas dari apakah mereka bisa menjadi kaisar abadi atau tidak. Itu berarti mereka tidak menyia-nyiakan budidaya selama 100 tahun. Usaha mereka akhirnya menghasilkan hasil. Maka dimulailah banyak pesta. Sekte berkumpul dan mencoba memenangkan beberapa kandidat untuk kandidat mereka sendiri sebagai persiapan untuk kompetisi. Bagaimanapun, persaingan bukan hanya soal kandidat tetapi juga dukungan mereka. Memiliki lebih banyak sekutu akan meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, yang lain juga sedih. Beberapa dari keajaiban mereka bekerja keras dan cukup kuat namun kehendak surga tidak mengenali mereka. Kelompok ini menjadi kecewa dengan hasilnya. Usaha mereka selama bertahun-tahun sia-sia belaka. Pukulan itu terlalu berat untuk diterima. Setelah melangkah keluar dari gua, terdengar suara mendengung dan benar saja, pusaran kecil juga muncul di dahi, menandakan dia dikenalkan oleh kehendak surga. Sama sekali tidak mengejutkan. Jika ke-13 istananya tidak mendapatkan pengakuan ini, tidak ada orang lain di dunia yang akan mendapatkannya. Li Qiye tidak bereaksi selain tertawa kecil, akhirnya sampai di sini. Saatnya saya memulai. Oleh karena itu, dahinya bersinar dengan lampu yang terdiri dari 3 warna berbeda, emas, perak, dan besi. Mereka berputar bersama dan waktu seolah berhenti karena alirannya yang terus-menerus. Lampu ketiga itu menjadi semakin menyilaukan sebelum muncul 3 aliran udara. Mereka tampak seolah-olah bisa menyiarkan ke seluruh dunia. Berdengung. Dalam sekejap, pusaran ketiga itu merebut kembali pusaran kecil itu dari kehendak surga. Itu adalah pemandangan seekor laba-laba sedang berjalan dengan mangsanya terangkut di jaring. Meskipun pusaran kehendak surga berjuang keras, namun hal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan 3 pusaran lainnya, tidak butuh waktu lama sebelum itu disempurnakan menjadi seuntai cahaya. Ingatlah bahwa kehendak surga mengandung kekuatan 1 generasi dan seluruh dao dari 9 dunia. Namun, hal itu disempurnakan dengan begitu cepat oleh tikungan ketiga ini, membuatnya terlihat jelas. Pusaran udara menghilang, hanya menyisakan cahaya yang mengalir. Sementara itu, untaian cahaya yang tadinya merupakan ringkasan kecil mengikuti tepat di belakang 3 aliran cahaya lainnya di belakang. Memperbaiki.
Dentang, mending. Lampu ketiga mengeluarkan 3 hukum yang mengarah langsung ke pusaran di langit. Gemuruh, kehendak surga ikut bergetar seiring dengan langit. Selanjutnya, kombinasi lampu yang sama menyusup ke dalam undang-undang yang beredar. Rupanya hal itu telah meninggalkan bekas pada kehendak surga. Li Qiye terkekeh melihat pemandangan ini. Semuanya ada di telapak tangan. Sementara itu, sesuatu telah terjadi di 9 dunia yang membuat semua orang ngeri. Jiwa mereka terbang dan menyebar. Ah! Jeritan terdengar di sekte tertentu di 9 dunia. Itu adalah pangeran ilahi mereka yang diakui oleh kehendak surga kemarin. Seluruh sekte terkejut mendengar teriakan itu sehingga para leluhur segera memindahkannya menuju tempatnya. Apa yang sedang terjadi? Salah satu leluhur berteriak setelah masuk. Sang pangeran sangat ketakutan. Dia hampir tidak bisa memberikan jawaban. Wah, pusaran kecilku telah hilang. Apa maksudmu? Nenek moyang ini sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Sang pangeran meledak marah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, pengakuan atas kehendak surga. Sekarang sudah hilang, apa-apaan ini? Nenek moyang di sekte tersebut memperhatikan bahwa tidak ada apapun di dahi. Mereka sepertinya juga menyambar petir dan tidak mendapat respons. Sehari yang lalu, pusaran kecil adalah simbol kemuliaan tertinggi. Hilangnya benda itu terlalu berat untuk diterima. Tidak, seseorang telah menjadi kaisar abadi setelah memikul kehendak surga. Nenek moyang tertua berteriak. Siapa? Nenek moyang lainnya merasa bingung. Kompetisi belum dimulai namun sudah ada yang naik. Tetapi kehendak surga masih ada, lihat ke atas. Nenek moyang yang berbeda berteriak dan menunjuk ke langit. Teman-temannya mendongak. Benar saja, kehendak surga masih melayang di angkasa sambil terus berputar. Aneh sekali, nenek moyang tertua tidak dapat mempercayai matanya sendiri dan sangat terkejut. Leluhur, apa yang terjadi? Sang pangeran tidak dapat menerima kenyataan ini dan buru-buru bertanya kepada leluhur tertua. Akal nenek-nenek moyang tertua akhirnya kembali. Dia tersenyum pahit dan berkata tanpa percaya diri, saya belum pernah melihat situasi ini sebelumnya. Biasanya, hanya ketika ada pemenang, tanda orang lain akan hilang. Namun kehendak surga masih ada sehingga belum ada seorang pun yang menjadi kaisar, jadi tandamu harusnya tetap ada. Hal ini biasanya terjadi. Mustahil. Pada hari yang sama, tiba-tiba terdengar di seluruh 9 dunia dari para jenius yang sebelumnya telah memenangkan pengakuan kehendak, seperti Yang Maha Suci dan Biksu dari Vajra. Tanda mereka pun hilang sehingga mereka dilanda teror. Nilai semua kandidat telah hilang. Dalam waktu singkat, berita eksplosif ini menyebar ke 9 dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak leluhur setelah menerima pesan tersebut. Orang-orang yang telah menyaksikan kenaikan kekuasaan menganggap hal ini menakjubkan. Seseorang berkata dalam keadaan pingsan, bagaimana ini bisa terjadi? Kehendak surga ada di sana. Awalnya banyak orang mengira ini hanya kebetulan. Baru setelah berita menyebar dan orang-orang mengetahui bahwa ini adalah fenomena yang tersebar luas. Semua orang ketakutan. Reaksi pertama mereka adalah melihat ke langit tapi ini hanya melemahkan ketidaknyamanan mereka. Semua orang tidak dapat memberikan jawaban, bahkan leluhur paling berpengetahuan atau monster tua yang pernah melihat kenaikan beberapa kaisar abadi sebelumnya, tidak ada yang bisa membayangkan perkembangan ini. Aneh, apakah generasi ini berbeda dari generasi lainnya? Gumam leluhur yang berbeda. Zaman baru akan datang. Karakter sejati yang tak terpecahkan telah terbangun dari tidurnya. Dia bergidik dan berkata, penguasa 9 dunia sungguh mengejutkan. Sesuatu yang besar sedang terjadi dan orang-orang sebaiknya mulai berdoa. Orang buta pasti akan mati. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia bisa merasakan kalau ini ada yang diselesaikan dengan gagak hitam, dan gagak hitam sedang merencanakan sesuatu yang hebat. Mereka yang pernah mengalami gagak hitam secara langsung menyadari perubahan yang akan terjadi, seperti bagaimana Ming kuno direbut oleh perencanaan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka menenangkan murid-murid mereka untuk tidak meninggalkan sekte agar tidak menimbulkan masalah. Ini pasti jelek Qiye yang merusak kesenangannya. Long Jingxian berteriak marah setelah tandanya menghilang dan berlari mengelilingi dupa pembersihan, ingin melawan Li Qiye. Dia sadar bahwa dialah satu-satunya yang mampu melakukan tindakan ini. Gadis-gadis lain tersenyum kecut. Ini memang sebuah lelucon buruk di 9 dunia.
Dia membiarkan para jenius menjadi bersemangat terlebih dahulu sebelum mengambil dari mereka. Itu sama seperti menuangkan air dingin ke kepala mereka. Dia telah mengendalikan kehendak surga. Benda itu sendiri hanyalah semacam hiasan di jalan ini. Bu Lianxiang tersenyum dan berkata, Jingxian tidak senang setelah gagal menemukan Li Qiye. Dia penuh gigi dan menyatakan, saya akan menantangnya ketika dia kembali, kita akan melihat apakah 13 istananya lebih baik atau 12 istana saya. Setelah Li Qiye kembali ke Cleansing Incense, Long Jingxian adalah orang pertama yang kehabisan. Dia dengan marah berteriak, Ye yang jelek, perbuatan jahat apa yang telah kamu lakukan? Mencuri kualifikasi orang lain untuk bersaing. Apa yang kamu bicarakan? Li Qiye meliriknya dengan satu mata sebagai tanggapan, ini adalah kehendak surga yang menginginkan aku sebagai nomor satu. Apa yang bisa saya lakukan? Dia mengangkat bahu tak berdaya seolah kehendak surga memaksanya menjadi seorang kaisar. Melihat tindakannya yang menyebalkan membuatnya semakin marah, dia tidak menginginkan apapun selain meninju wajahnya. Jelek Qiye, tunggu saja sampai aku menyelesaikan menyempurnakan formasi pembantaian Kaisar Abadi. Aku akan bekerja sama dengan para gadis dan menghancurkan semua gigimu meskipun kamu menjadi seorang kaisar. Kita akan meminta Kaisar menanyakan diri dan memohon belas kasihan pada saat itu. Dia tidak bisa menahan tawa seolah dia sudah bisa melihat pemandangan itu. Li Qiye terkekeh, kalau begitu, aku akan menunggu kalian semua menyelesaikan formasinya. Yoye jelek, kami akan menunggu dan mencabut gigimu dari tanah pada saat itu. Dia mengangkatnya untuk mengancam dan memprovokasi dia. Li Qiye hanya tersenyum. Gadis ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Selama dia memiliki motivasi yang cukup, pencapaiannya di masa depan akan sulit dipercaya karena bakatnya kemungkinan besar berada pada level yang sama dengan para jenius eonik. Bu Lianxiang angkat bicara selanjutnya, bagaimana Gua Iblis Abadi? Dia lega melihat kekasihnya kembali. Meski sangat percaya padanya, dia tetap khawatir ketika musuhnya adalah gua. Perseteruan dan keluhan sudah berakhir. Saya telah melepaskan ikatan lain dalam pikiran saya. Dia dengan lembut mendesah nafas dan kepahitan tentang situasi gua. Ming kuno, mereka seperti garis yang tidak mau melepaskan. Dia terkejut. Itu sudah diduga. Kakek tua itu masih hanya bidak catur, tapi juga, satu urusan lagi sudah selesai. Ming kuno tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan rumput panjang umur, dan bahkan terluka parah oleh lelaki tua itu. Tuan mereka tidak akan segera muncul, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk 9 dunia. Tapi sayang sekali tentang rumput panjang umur. Jika kamu mendapatkannya, itu akan sangat berguna di masa depan, memberikan kesempatan untuk bangkit kembali bahkan setelah kekalahan di pertarungan terakhir. Dia berkata dengan menyesal, tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Itu benar-benar tidak berguna dalam pertarungan terakhir karena itu tidak akan membantuku menang, itu hanya akan menjadi jalan keluar terbaik. Saya berharap menang atau kalah sepenuhnya, tidak perlu bicara tentang mencoba lagi. Biarkan semuanya berakhir pada generasi ini. Dia menjelaskan pemikirannya. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, bertatap muka, dan dengan lembut berbicara, saya mengerti. Keabadian itu menyakitkan, semacam memuaskan bagimu. Menyaksikan orang-orang yang dekat Anda pergi satu persatu, kekasih dan semuanya. Tahun-tahun itu pasti sulit. Dia juga berasal dari zaman kuno dan pernah mengalami perpisahan sebelumnya sehingga dia bisa memahami rasa sakit yang dialami oleh penguasa 9 dunia. Dia memeluknya dan sedikit menjadi sentimental, saya hanya tidak ingin menjadi seekor semut tetapi hal ini telah membawa begitu banyak penderitaan bagi orang-orang yang dekat dengan saya. Setiap orang harus membuat pilihan. Menjadi seorang pejuang masih merupakan pilihan yang lebih membahagiakan daripada menjadi seekor semut. Dia berkata dengan nada serius, dunia membutuhkan pejuang atau dunia akan penuh dengan semut atau tempat berkembang biaknya ternak. Aku tahu. Dia memeluknya lebih erat tanpa berbicara. Magu datang berkunjung tak lama setelah dia kembali. Dia juga berencana meninggalkan 9 dunia bersamanya sehingga dia menyelesaikan akademi. Dewa alam berharap kamu bisa membantu sebelum pergi, guru. Katanya setelah melihat Li Qiye. Apakah kamu ingin pergi? Li Qiye membuat prediksi. Dia mengangguk, dia ingin kembali ke rumahnya karena misinya dianggap selesai di akademi. Dewa alam berasal dari pohon dunia. Setelah dibawa kembali ke akademi,
dia tidak pernah pergi sebelumnya. Sayangnya, setelah bertahun-tahun yang panjang, kematian semakin dekat sehingga ia ingin kembali ke akarnya. Para kakek tua di akademi bersedia pergi. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya. Bagi akademi, Realm God adalah pelindung ilahi mereka, memungkinkan mereka terbebas dari stres dan ketakutan terhadap musuh kuat manapun. Itu adalah garis pertahanan terkuat dan terakhir mereka. Akan menjadi kerugian besar bagi akademi jika tidak ada dewa alam mereka. Namun, dewa mereka tetap setuju untuk pergi. Akademi ingin mengubah dirinya sendiri dengan membuat pilihan sulit ini. Dewa alam ingin kembali ke akarnya sehingga para leluhur memberikan berkah penuh sambil berharap ia dapat menghabiskan sisa tahunnya dengan damai dan bahagia. Magu berbicara dengan lembut. Akademi memilih untuk menghormati pilihan Realm God dibandingkan keuntungannya sendiri. Kakek tuamu masih cukup fleksibel, jauh lebih baik daripada kuil dewa perang saat itu. Tapi itu tidak sulit, saat aku membuka gerbang Void, dia bisa kembali ke pohon dunia. Li Qiye mendengus. Bulian Xiang terkejut mendengarnya, gerbang Void. Salah satu dari 9. Anda benar-benar tahu cara membukanya. Legenda mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya di masa lalu. Orang yang mencapai prestasi terbaik adalah Kaisar Abadi Hao Hai yang berhasil mencapai pohon dunia. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu membuka gerbang itu dalam sejarah, termasuk saya. Tapi itu hanya karena waktunya belum tepat, sampai sekarang. Saya tahu cara membukanya sekarang dan saya ingin melihat apa yang menunggu setelahnya. Li Qiye mengangguk. Dunia macam apa yang ada di balik gerbang Void? Dia berkemah setelah mendengar banyak legendanya. Saya tidak yakin detail pastinya, tapi menurut saya, ini pasti dunia yang mandiri. Masing-masing dari 9 harta karun itu unik dan memiliki sifat magisnya sendiri. Itu bukan hanya harta karun sederhana seperti artefak lainnya. Tapi jangan terburu-buru, saya yakin, tunggu dan lihat saja setelah saya membukanya. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Guru, ingin kamu membawanya? Giliran Magu yang bertanya. Li Qiye tersenyum dan tersenyum, tidak, kesembilannya bukanlah harta karun, dan gerbang Void bahkan lebih istimewa. Rumput panjang umur, pot segudang pikiran, dan zona korporeal, kamu bisa membawanya tetapi tidak dengan gerbang Void. Apa yang bisa dilakukannya? Bulian Xiang bertanya, apa gunanya jika kamu tidak bisa membawanya? Setidaknya aku bisa mengendalikannya. Dia menjawab, mungkin ini akan menjadi tempat berlindung di masa depan, tapi saya perlu membukanya sebelum membuat pernyataan lebih lanjut. Apakah ada cukup waktu sejak kamu akan pergi? Dia menjadi khawatir. Ya, gerbang Void berada di bawah kendaliku sekarang dan aku akan membukanya sebelum pergi. Ini akan menjadi warisan terakhirku untuk 9 dunia. Jika mereka masih gagal melawan musuh dengan hadiah ini, maka itu akan sangat mengecewakan, sungguh tidak berdaya. Saya tidak akan bisa ucapkan kata pada saat itu. Li Qiye berkata perlahan. Hati-hati dengan kata-katamu, warisan adalah pilihan yang salah. Ditambah lagi, kamu telah meninggalkan banyak hal. Lian Xiang dengan cepat menutup mulut dan memarahi dengan lembut. Dia tidak ingin mendengar komentar sial seperti itu. Di masa depan, dia berharap dia tetap hidup terlepas dari apakah dia masih hidup atau tidak. Guru akan abadi. Magu berkata, keberadaanmu membuat kedamaian bermakna. Tanpamu, semuanya akan suram dan fisik abadiku akan kehilangan tujuannya. Hati Li Qiye menjadi lembut saat melihat ekspresi tulus Magu. Dia merangkai rambutnya dan berkata, baiklah, saya akan abadi. Pikirannya tidak memiliki optimisme yang sama dengan kata-katanya. Cleansing Incense menerima banyak tamu selama beberapa hari terakhir. Xian tua dan leluhur dari kuil Dewa Perang, Gatvian Banteng Darah, dan para master dari ras darah semuanya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah perjalanan ini, mereka tidak akan bisa bertemu dengan nenek moyang mereka lagi. Baik Old Xian maupun Sang Dewi pergi bersama Li Qiye. Sang Dewi tidak sendirian karena keempat primal Skymatron datang bersamanya untuk datang ke dunia kuat juga. Ada alasan bagi mereka untuk datang, berkaitan dengan asal-usul ras darah mereka dan siapa nenek moyang mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tamu yang datang ke sekte tersebut. Fenomena visual terus bermunculan seolah-olah semua ahli di dunia sedang berkunjung. Pemandangan seperti itu membuat banyak kekuatan besar iri. Di masa lalu, hanya seorang kaisar yang menikmati perlakuan luar biasa ini,
Tetapi sekarang, Verces mengalaminya meskipun dia belum menjadi seorang kaisar. Tentu saja, di Mortal Emperor, kedua entitas itu hampir sama di mata semua orang. Nyonya Ziyan dan Yuan Caihe telah tiba. Caihe membawa banyak tumbuhan dan rumputan roh. Tentu saja, Li Qiye membalas budi dengan menghadiahkan sebagian miliknya sambil memberikan karakter sepanjang hidupnya. Di masa depan, dunia di dunia akan sulit dan mereka membutuhkan kaisar alkimia. Tentu saja, dia belum menjadi salah satunya, tetapi ini tidak bisa dihindari. Li Qiye memulai pertemuan dengan Sang Dewi, Xian Tua, dan Kaisar Selatan. Saya akan membutuhkan bantuan Anda dalam perjalanan ini karena saya akan menempuh jalan yang berbeda. Li Qiye memberi tahu kelompok itu setelah duduk. Yang mulia, Anda ingin pergi sendiri. Sang Dewi terkejut. Li Qiye mengangguk, benar, saya punya terlalu banyak musuh di sana. Jika kalian semua mengikuti saya, kalian akan terjebak dalam baku tembak dan diburu oleh kelompok besar. Jika kita berpisah, aku bisa menarik sebagian besar musuh untuk menjauh. Para junior akan membutuhkan perlindungan Anda. Jalanmu juga tidak akan mudah, tapi aku percaya pada kekuatanmu. Perusahaan kenaikan akan menyebabkan langit dan bumi. Kami tidak memiliki kehendak surga sehingga mengira ini mungkin lebih kuat lagi. Xian Tua mengungkapkannya. Li Qiye setuju, itu benar karena tidak semua orang bisa mencapai peringkat batas. Jangan khawatir tentang ini, saya akan membuka paksa jalan dan tiba-tiba tidak berarti apa-apa. Saya akan meratakan jalan untuk kelompok Anda, hanya khawatir tentang perburuan di sana. Itu akan menjadi kendala terbesarmu. Dua orang yang lebih tua menjadi tegang tetapi Kaisar Selatan malah tertawa, baiklah, mari kita saksikan keperkasaan para kaisar dan dewa di atas sana. Bagaimanapun juga, itu akan terjadi. Dia masih muda dan bertenaga dibandingkan dua lainnya. Tentu saja, bakatnya yang luar biasa bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Xian Tua dan Sang Dewi. Kalian bertiga akan mendukung kombatan utama di barisan depan. Li Qiye berkata, orang lain akan melakukannya karena kamu akan menghadapi keberadaan di tingkat kaisar. Risiko kematian terlalu tinggi untuk kalian bertiga. Li Qiye akan membiarkan naga emas dan harimau tiran di bawah pegunungan naga tersembunyi memimpin. Hanya karakter seperti mereka yang benar-benar bisa menghadapi musuh yang memiliki kekuatan kehendak surga. Ketiganya tidak keberatan dan tidak teguh. Bagaimanapun, mereka tidak boleh sombong melawan musuh yang memegang kehendak surga dan hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Namun, tanggung jawab Anda masih berat, keselamatan semua orang. Li Qiye menekankan. Yang mulia, kami akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Anda. Kelompok itu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Li Qiye mengangguk, Xian Tua, panduan High Heaven milikmu memiliki kekuatan yang tak terduga. Setelah menjalin begitu lama, Anda harus menyatu dengannya dan harus mampu melawan mereka tanpa kalah telak, hanya saja bukan yang sangat kuat. Saya harap begitu. Xian Tua mengangguk. Panduan yang disebutkan di sini adalah hal yang ingin meminjamkan Li Qiye dari kuil dewa perang mereka. Senjata Blood Bowl mungkin sedikit lebih rendah, tapi tidak terlalu banyak. Itu sudah lama menjadi milikmu, aku yakin kamu bisa menggunakan kekuatan. Li Qiye memberitahu Sang Dewi. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan penguasaan nenek moyang kita. Sang Dewi menjawab dengan rendah hati. Hanya ada satu blood progenitor di dunia ini, dia bisa melawan siapapun di sana. Dapat dipahami jika Anda tidak berada pada levelnya saat ini. Li Qiye tersenyum. Dia melirik kelompok itu lagi dan berkata, di luar ini, saya punya permintaan lain. Guru suci, apa yang ingin Anda lakukan? Ucapkan saja kata-katanya. Kaisar Selatan tersenyum. Li Qiye berbicara, sangat sederhana namun tidak mudah untuk dilaksanakan. Aku ingin kalian semua bekerja sama untuk membunuhku, benar-benar membunuhku. Membunuhmu. Yang ketiganya terkejut dan saling melirik dengan bingung. Mereka mengira mereka salah dengar. Yang mulia, Anda ingin kami membunuh Anda. Bahkan Dewi berpengalaman pun memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ya, bunuh aku. Li Qiye membenarkan. Itu tidak mudah, Guru Suci. Kaisar Selatan tersenyum masam sambil menenangkan kepalanya, belum lagi kamu tidak bisa dibunuh di bawah 13 istanamu, kami mungkin akan hancur di depan keempat fisikmu. Itulah mengapa saya menciptakan cara mati tanpa rasa sakit tanpa melukai fondasi Dao saya.
Sangat cocok untuk situasi ini. Li Qiye memutar. Yang ketiga saling bertukar pandang lagi. Dalam sejarah, Li Qiye mungkin satu-satunya yang menciptakan metode untuk mati, tidak ada yang akan percaya cerita ini jika sampai menyebar. Keesokan harinya, Li Qiye cukup sibuk. Mereka membutuhkan persiapan yang matang sebelum berangkat ke dunia luas. Li Qiye tidak hanya menciptakan sebuah kapal besar namun juga membiarkan para ahli seperti Sang Dewi, Old Xian, dan Alpine Trivader bertarung satu sama lain. Hal ini agar mereka bisa terbiasa satu sama lain dan memupuk kerja sama tim yang lebih baik. Hal ini pada gilirannya akan memberi mereka peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup di sana. Tentu saja, dia juga memulai proses bunuh diri. Dia tidak hanya ingin pergi ke dunia persahabatan tetapi juga menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pukulan besar kepada mereka yang berada di sana. Dia sadar bahwa ketika dia membuat yingluck besar saat naik, para kaisar dan dewa di atas sana akan tahu bahwa gagak hitam akan datang lagi dan kali ini tidak sendirian. Begitu banyak orang yang membencinya di sana dan tidak menginginkan apapun selain mengulitinya. Jadi, saat mereka mengetahui tentang kenaikannya, mereka akan memburunya dengan gila-gilaan tanpa henti. Ini adalah kesempatan langka baginya karena tidak mudah mengumpulkan begitu banyak kaisar dan dewa. Jika Li Qiye tidak menggali lubang untuk mereka, dia akan merasa kasihan karena mereka semua telah datang jauh-jauh untuk menemuinya. Oleh karena itu, dia membiarkan mereka berencana membayar mahal dan ingin mandi darah mereka. Ini adalah cara dia untuk membangun prestisenya sekali lagi dan menggunakannya untuk memberi tahu penguasa lain di dunia bahwa gagak kegelapan telah kembali. Dia ingin membuat niat dan tekadnya untuk menyapu segala sesuatu yang menghalangi sejelas mungkin kepada para penguasa di atas, agar mereka tahu tentang akhir mengerikan yang menanti mereka yang menghalangi perjalanan. Dia tentu tahu bahwa tuan-tuan ini tidak akan mudah berkompromi, terutama seseorang seperti kakek tua dengan nama belakang Qian. Orang tua ini pasti ingin membawanya sampai mati. Tentu saja, ini tidak terlalu penting baginya. Perjalanan ini adalah kepulangannya yang penuh kemenangan dan kemenangannya terjamin, bahkan jika ia harus membuat segunung tulang dan sungai darah, tidak ada yang bisa menghentikan perencanaan jutaan tahunnya. Singkatnya, dia harus sukses di generasi ini. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Qian tua dan bahkan akan membantai klan pria itu. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena Qian Suyun. Entah itu sukses atau mati dalam usahanya di generasi ini. Dia tidak akan pernah membiarkan kejadian itu terjadi lagi di masa depan. Saat Li Qiye sedang bekerja keras mempersiapkan perjalanan ke seluruh dunia, cahaya abadi tiba-tiba muncul di Akademi Dao Surgawi. Itu diarahkan langsung ke biduk dan Altair sebelum mencapai seluruh langit malam. Berdengung. Suara yang jelas menggema di seluruh Mortal Emperor. Cahayanya berlipat ganda dan meluas melintasi alam di 8 arah. Sebuah portal yang mempesona muncul di angkasa, dikelilingi oleh energi primordial dan rune kuno. Portal ini memiliki galaksi yang mengalir melaluinya dan lahirnya Grand Dao. Rupanya ada dunia abadi yang muncul di dalamnya. Apa itu? Apa yang terjadi? Banyak pertarungan yang tertindas tiba-tiba otomatis maju setelah melihat secercah harapan. Setelah kualifikasi mereka untuk naik tahta dirampok, para kandidat ini menjadi gila. Akhirnya, mereka menjadi tenang dan menjadi depresi karena keadaan yang hancur. 9 dunia menjadi hening. Namun, peristiwa hari ini menarik banyak perhatian. Para kandidat dan kekuatan besar mereka semua menatap ke portal. Apakah ini perubahan ke arah yang lebih baik? Banyak orang berspekulasi bahwa ini mungkin ada di kehendak surga. Namun, monster yang benar-benar berpengetahuan luas menyadarinya. Mata seorang abadi tua melebar saat dia duduk dan berkata, Gerbang Void, salah satu dari 9 harta karun legendaris. Apakah mereka benar-benar muncul pada generasi ini? Tidak ada dinding yang dapat menghalangi semua angin. Berita yang berkaitan dengan 9 harta karun ini dengan cepat menyebar ke 9 dunia dan membuat semua orang tercengang. Gelombang kegembiraan kedua membanjiri dunia. Dalam waktu singkat, banyak orang yang khawatir dan bahkan leluhur pemindahan menuju Kaisar Fana. Mereka bahkan lebih bersemangat untuk merebut gerbang Void daripada kehendak surga. Salah satu dari 9 harta karun surga yang agung, ekonomi akan mampu menyapu 9 dunia tanpa terbantahkan. Salah satu leluhur-leluhur menyatakan dengan gembira, tidak apa-apa mendapatkan ini daripada kehendak surga.
Apakah mereka benar-benar ada? Yang lain merasa skeptis tentang legenda 9 harta karun. Selama jutaan tahun, belum ada seorang pun yang pernah melihat yang asli sebelumnya. Skeptisisme seperti itu dapat dipahami. Bagaimanapun, harta karun ini jauh lebih langka daripada kehendak surga. Kemunculan seseorang yang tiba-tiba saat ini diselimuti oleh keraguan. Terlepas dari keasliannya, orang lebih memilih mempercayainya daripada tidak. Dalam waktu singkat, semua orang dengan gila-gilaan menggali menuju portal, ingin membukanya. Siapa yang tidak menginginkan salah satu dari 9 benda mitos? Dengan demikian, portal area itu dipenuhi oleh banyak orang. Bahkan setetes air pun tidak bisa melewatinya. Beberapa datang mengendarai binatang raksasa sementara yang lain lebih memilih kapal. Satu kekuatan besar bahkan datang dengan gunung dewa mereka dan merebut seluruh wilayah. Gemuruh. Penggarap mulai menyerang portal untuk mencuri harta karun di dalamnya. Sayangnya, ia tidak terlepas dari serangan mereka. Pada akhirnya, Kaisar Penyerang secara pribadi mengambil tindakan dan masih gagal. Gerbang Void tetap dekat. Orang-orang saling melirik setelah kegagalan. Jika Kaisar Penyerang tidak bisa membukanya, mereka bertanya-tanya apakah ada orang lain yang mampu. Sementara itu, Li Qiye berdiri di dalam Cleansing Incense dan menatap ke langit. Rune Void kuno di dalam istananya berputar seperti orang gila. Sudah waktunya, urusan terakhirku di sini sebelum berangkat dan hal terakhir yang akan kutinggalkan ke 9 dunia. Dia berkata sambil tersenyum. Dia memerintahkan beberapa murid untuk memanggil kelompok Kaisar Selatan. Kelompok itu datang setelahnya bersama Magu dan Bulian Siang. Dia tersenyum pada mereka dan berkata, "Ayo, saya akan menunjukkan kepada Anda dunia di balik gerbang Void. Ini pasti akan memperluas wawasan Anda setelah melihat kedalaman harta karun surgawi." Kelompok itu, yang mungkin luar biasa, masih terkejut. Mereka belum pernah melihat artefak mitos setingkat ini sebelumnya. Ketika Li Qiye dan yang lainnya datang ke gerbang Void, mereka menemukan bahwa gerbang itu sudah penuh sesak. Sulit bagi orang yang datang terlambat untuk mendekat. Yang paling ganas ada di sini. Seseorang berteriak setelah melihatnya. Seluruh kerumunan tersentak dan semua orang kembali memperhatikan. Dengan suara yang keras, ahli di kiri dan kanan pasang seperti air pasang untuk memberi jalan bagi kelompoknya. Para ahli dari Mortal Emperor sangat menghormati Verces. Di mata mereka, dia sudah berada di atas Kaisar Abadi. Tak seorang pun di dunia ini yang mampu menangani satu serangan pun darinya. Kekuatan besar dari Stone Medicine, Sacred Nether, dan Heaven Spirit berhadapan dengan ketakutan. Verces sudah terkenal di dunia ini dan bayangannya tetap ada di pikiran mereka meski telah hilang selama bertahun-tahun. Apakah itu yang paling ganas? Para ahli dari dunia lain merasa aneh karena penampilan normal Li Qiye. Para murid dari garis keturunan-keturunan ini tidak percaya bahwa inilah orang yang telah menghancurkan Soaring Immortal. Apakah dia benar-benar kuat? Keajaiban muda tidak yakin. Salah satu dari mereka berkata, dia sendiri yang membunuh 4 pangeran kerajaan dan ratu. Kedengarannya bohong. Beberapa orang setuju dengan pernyataan ini dan mulai berpikir bahwa para penggarap Kaisar Fana sengaja melebih-lebihkan kekuatan Verces. Sementara itu, orang-orang dari Kaisar Fana terlalu malas untuk membela diri. Di mata mereka, kata-kata tidak bisa menggambarkan kekuatan Verces. Orang-orang ini hanya mencari kematian. Oleh karena itu, ketika banyak orang membuka jalan bagi Li Qiye, ada pula yang memilih untuk tetap tinggal di belakang. Pergi, jangan menghalangi jalan. Li Qiye tidak perlu melakukan apapun. Alpine Trivader mengambil tindakan dengan Coiling Dragon Banner miliknya. Ledakan. Para penggarap di jalan langsung terpesona tanpa ada kesempatan untuk melawan. Setelah melihat ahli seperti itu secara pribadi memimpin jalan bagi Li Qiye, yang lain segera mundur dan tidak berani berkomentar lagi terlepas dari pemikiran mereka. Meski begitu, gerbang Void masih sangat menggoda. Beberapa leluhur yang tak terkalahkan maju setelah melihat Li Qiye berdiri di depan portal dan melepaskan aura kuat dan bentuk avatar mereka, menyerupai gunung besar. Puji Yang Maha Agung, rekan Daois, saya adalah Dewa Elang dari Gunung Lingwu. Kudengar kamu yang terkuat saat ini, bolehkah aku meminta pertarungan? Salah satu leluhur memiliki sepasang mata emas dan berbicara dengan tangan disatukan. Nenek moyang ini percaya diri dan ceroboh. Tentu saja, dia memiliki kekuatan untuk ceroboh karena dia adalah seorang God King dengan keturunan tipis dari elang surgawi.
Dia cukup dihormati di dunianya sendiri. Dewa Elang, hanya seekor burung pegar. Kaisar Selatan tertawa, kamu tidak memenuhi syarat untuk berdebat dengan guru suci. Aku akan menjagamu dalam 5 langkah. Ekspresi leluhur berubah menjadi tidak sedap dipandang setelah diejek sebagai burung pegar oleh seorang junior. Dia sudah terbiasa menjadi terkenal sebagai God King dan ditakuti oleh orang lain. Bersambung.